Gua rangkumin buat kalian semua yang tadi nggak sempat nonton pressconnya Teh Novi. Jadi di sini Teh Novi dan kuasa hukumnya menjelaskan alur ceritanya dari A sampai Z. Tapi yang bikin gua shock adalah ketika Teh Novi sambil nangis, dia bilang meskipun dia dilaporkan, tapi dia nggak menyimpan dendam, dia tetap fokus pada kesehatan Mas Agus. Jadi kalau Mas Agus dan keluarganya menghubungi Teh Novi, ya Teh Novi masih berharap Mas Agus tuh bisa terobati gitu loh. Dia pokoknya mikirnya tentang kesehatan Mas Agus doang. Gua heran sama hatinya Teh Novi ya. Ternyata benar-benar madein Tuhan. Makanya dia tuh gak dendam, gak kesel, masih tulus. Coba kalau madein Cina, mungkin udah koyak-koyak tuh, udah retak-retak, pecah-pecah ya. Ya kan? Dan tahu nggak, Teh Novi pribadi nggak pengen ngelaporin Bali atau nggak pengen nyerang Bali kubu sebelah. Tenang Teh Novi. Teh Novi nggak usah ngapa-ngapain ya. Biar kita netizen aja yang nyerang Bali. Serangan yang nggak bisa diserang Bali itu cuma serangan jantung. Kalau serangan Farhad Abbas sama Erdilo kita bisa serang Bali, tenang aja. Jadi netizen udah tahu kan harus apa? Si Erdilo kan nantang 5 miliar tuh sama John LBF. Sama John LBF udah diiyain. Nah secara nggak langsung Erdilo menantang kita semua juga para netizen ya. Yang udah tanda tangan petisi, yang udah buat petisi. Jadi kita lanjutkan serangan kita guys. Udah apa? Ya ampun gak selesai-selesai dah masalah lu. Sekarang ketahuan katanya duit buat si Wawa itu 38 juta. Makanya gak mau ngasih mutasi si Wawa ya kan. Kata gue si Agus sebenarnya tuh tolol ya, kagak tahu apa-apa gitu sebenarnya, kayak cuma dibisik-bisikin doang, ntar pakai duit segini ya, ntar dibalikin gini gitu. Yang jahat tuh mungkin orang-orang di sekelilingnya dia tuh, keluarganya dia gitu kata gue mah. Ya kan? Orang kagak bisa lokit, apa yang mau ditahu. Terus katanya duitnya dipakai buat belanja ya, buat CEO aja. Enak banget tuh kayak dapat giveaway, duit donasi. Udah bener itu, duit donasi dibalikin perorangan satu-satu, tas. Udah selesai. Makanya besok-besok kalau mau bantuin orang lihat-lihat dulu. Kadang orang buta gitu. Enggak, kalau misalkan udah dapat duit suka kalap. Ngerti gak? Tapi gue setiap nonton emang gue gedek banget tau sama si Wowo. Gak tahu gue kayak apa lu tuh gak diajak. Lu tuh bisa sampai Denny Sumargo tuh gara-gara si Teh Novi. Harusnya berterima kasih. Bukan malah laporin ke polisi. Gak bisa kan lu, gak dibolehin kan sama polisi. Mampus. Udah sekarang Farhad Abbas, pakai Farhad Abbas lagi, ngapain sih? Kocak. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Kita enggak, yang ceritanya Novi itu loh, yang kemarin kena yang kena air panas itu loh. Kan itu ceritanya kan dibantu ceritanya Kak. Udah dapat si Novinya membantu si Pak Agus itu. Dapat 1,2 M atau 1 M atau berapa. Nah, niatnya Novi itu adalah supaya untuk menyembuhkan matanya. Ternyata diduga tidak dipakai atau disalahgunakan untuk kebutuhan dia gitu loh Kak. Satu itu dia, yang kedua masalah BPJS, bahwa RSCM atau apa aku nggak ngerti rumah sakitnya itu mengatakan harus BPJS, nggak boleh eksklusif, sedangkan komentar dari para dokter tidak pernah mengatakan demikian gitu loh Kak. Iya, sebenarnya nggak pernah sih rumah sakit mah kalau BPJS sama itu ya bisa pakai aja eksklusif, bisa kalau ada duit ya. Kalau pakai BPJS nah itu gue agak miris sih dengan kasus ini. Yang mana sih? Jadi dia itu konten kreator. Jadi dia itu cari donasi gitu loh Kak untuk membantu. Jadi dia kontennya tuh sosial. Tapi dia bagus juga emang. Apa yang dia lakukan itu sesuatu yang mulia gitu loh, membantu banyak orang gitu. Jadi dia terhitung donasinya itu 1 M-an lah pokoknya untuk membiayai. Jadi si ini diduga ya Kak, karena aku sendiri juga nggak tahu kejadian pastinya. Jadi uang donasinya itu untuk kebutuhan si Agus dan kebutuhan pribadi, bukan malah untuk menyembuhkan matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian,
masih ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan persoalan dari Teh Novi alias Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Tadi ada beberapa cuplikan video menarik. Yang pertama, kita mendengarkan cuplikan video ketika ada seorang netizen yang mereaction bahwa kemarin pada tanggal 28 Oktober 2024 itu ada pers conference. Dan memang video itu sudah saya simak. Saya sendiri sangat kagum kepada Teh Novi alias Pratiwi Novianti yang sama sekali tidak menaruh rasa dendam di dalam dirinya, walaupun dirinya sudah dilapor ke kantor polisi oleh Agus Salim dan lawyernya. Jujur, hati yang dimiliki oleh seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini memang sungguh mulia. Niat dan cita-citanya untuk menggalang donasi itu hanyalah untuk menyembuhkan atau untuk biaya pengobatan dari Agus Salim. Dan apa yang dilakukan oleh Teh Novi ketika beliau ini mengamankan uang donasi itu hanya demi untuk menjaga amanah dari para donatur. Jujur, tidak semua orang bisa lakukan hal seperti yang ditunjukkan oleh Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Sifat sosialitasnya begitu tinggi. Tetapi entah kenapa seorang Agus Salim benar-benar tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala pengorbanan, atas segala perjuangan yang sudah dilakukan oleh Teh Novi alias Pratiwi Novianti untuk meringankan beban penderitaan, terlebih khususnya untuk pengobatan matanya ini. Di sini kita bisa melihat bahwa tujuan penggunaan dari uang donasi itu sudah tidak lagi sesuai dengan porsinya atau tempatnya, di mana uang itu ditujukan untuk pengobatan, tetapi si Agus Salim ini malah dipakai untuk beli Samsung S23, malah dipakai untuk bayar utang, malah dipakai untuk belanja di online shop dan lain sebagainya. Artinya bahwa seorang Teh Novi yang adalah pemilik yayasan pastinya akan merasa geram. Kok kenapa kamu memakai uang ini tidak sesuai dengan prosedurnya, tidak sesuai dengan tujuannya? Karena penggalangan donasi ini bertujuan untuk pengobatan mata kamu, bukan untuk bayar utang, bukan untuk beli handphone, bukan untuk belanja online shop dan lain sebagainya. Ya, siapapun pasti kecewa. Tetapi yang saya apresiasi dari Mbak Teh Novi ini, walaupun dia kecewa tetapi dia tidak dendam kepada keluarganya si Agus Salim. Respect untuk Mbak Teh Novi ini. Berikut ini kita simak lagi komentar dari netizen yang lain selain beberapa komentar tadi, dan juga seorang Dewi Persik ikut bersuara, ikut menanggapi terkait dengan polemik dari kasus Teh Novi bersama Agus Salim ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video yang lain lagi. Guys, kalian tau gak sih, kalau teman kerjanya dulu Mas Agus, sekarang udah mulai speak up. Kalau belum tahu, sini gue kasih tahu. Jadi teman kerjanya yang gue maksud itu adalah Mas Akher Hadinata. Beliau ini menjabat sebagai asisten waiters dan untuk Mas Agus sebagai kepala waiters. Singkatnya, jadi Mas Akher Hadinata ini menceritakan apa yang menjadi kegelisahan dia selama ia bekerja bersama dengan Mas Agus lewat media sosialnya. Dan poin-poin yang dapat gue ambil lewat postingannya Mas Akher Hadinata, yang pertama, kalau Mas Agus ini tipikal orang yang gila hormat. Kenapa bisa gue bilang gila hormat? Karena Mas Agus pengen banget dihargai oleh anak buahnya. Akan tetapi, Mas Agus tidak sebaliknya. Pada umumnya, kalau kita mau dihargai sama orang, kita juga harus bisa menghargai orang tersebut. Jadi nggak bisa yang namanya dihargai tapi nggak mau menghargai, nggak bisa. Dan poin yang kedua, cara Mas Agus dalam menegur anak buahnya terbilang tidak humanis. Jadi itulah kenapa nggak sedikit anak buahnya Mas Agus lebih memilih untuk resign. Bahkan sekelas Mas Hadinata, orang yang menduduki sebagai asisten waiters, dia lebih memilih untuk resign. Karena mungkin dia ngerasa tekanan-tekanan yang diberikan oleh Mas Agus itu cukup besar. Sebenarnya mau kita kerja dimanapun juga yang namanya tekanan itu pasti ada. Tapi kalau tekanannya terlalu berlebihan,
dan akhirnya membuat kita jadi ngerasa nggak nyaman, ya buat apa? Gak ada alasan lagi buat kita bertahan. Mau gajinya gede pun juga kalau kita nggak nyaman, ya ngapain? Mental health dan batin itu jauh lebih penting dari segalanya. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasan dari gua. Kalau untuk info selengkapnya kalian bisa langsung cek ke akunnya Mas Hadinata, oke? Kalian tahu nggak kenapa Agus itu dengan mudah sekali mendapatkan donasi 1,5 miliar dalam waktu singkat? Sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan siapa sih sebenarnya dia. Dan sekarang semuanya tahu kan ya, netizen tahu watak dia yang sebenarnya. Kita sudah nggak usah cerita lagi lah ya. Bahkan yang baru-baru ini dia memperkarakan Mbak Novi si penolongnya ke kantor polisi. Luar biasa sekali ya. Itu bukan geronggoh hati lagi, tapi sudah minta jantung, minta ampela, minta ginjal dan lain-lain. Kasarannya seperti itu ya guys ya. Jadi harta itu sebenarnya adalah ujian. Harta itu ujian ya. Kita dikasih harta banyak, dikasih uang tiba-tiba dengan datang sendirinya tanpa usaha keras. Itu sebenarnya ujian ya. Tuhan ingin menguji kita sebagaimana sih kita terima kasih atau tidak. Bisa mengelola uang itu atau enggak. Sekarang kalian lihat sendiri kan. Dia bukannya berobat malah sibuk ke kantor polisi. Apa kalau ke kantor polisi matanya menjadi lebih baik. Sungguh sayang banget ya. Dia melewatkan momen-momen yang sangat berharga ini. Momen-momen dia sudah ditolong, justru dibalasnya dengan seperti itu. Kalian pernah nyesel bantu orang? Bilangnya ikhlasin aja. Tapi kalau itu modelannya Agus, kalian gimana? Masih ikhlas? Agus itu adalah alasan kenapa banyak orang itu males ngebantu. Dan banyak orang itu jadi mikir, aduh gue nyesel banget ngebantuin. Dan in reality, banyak orang itu memang ngerasa entitled banget. Dan percaya deh, sampai hari ini dia akan selalu bilang kalau Teh Novi itu hanya memakai dia untuk pamor. Teh Novi juga sebenarnya nggak punya kewajiban untuk bantu orang. Tapi kalau ada modelan kayak Teh Novi ngebantuin kita, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih. Ini juga reminder untuk kita, siapapun itu, nggak ada yang berhutang budi untuk ngebantu orang. Tapi kalau ada yang ngebantu, sekecil apapun itu, tahu berterima kasih. Kalaupun bantuannya itu hanya mendengarkan cerita kalian, itu tetap aja gundah kalian tuh keluar. Dan kalian tuh harus tahu caranya membalas budi. Kalaupun kalian nggak bisa membalas budi dari sisi ekonomi, please, dari hal-hal yang paling simpel aja. Kasih mereka doa yang baik. Jangan doa yang nyusahin. Doain aja supaya jalan itu mulus. Dan mau sebagus apapun kalian, mau sebaik apapun kalian membantu seseorang, akan ada aja orang-orang yang selalu menilai bantuan kita itu gak cukup baik atau gak ada modusnya. Jadi KWS aja lo Gus. Kakak itu yang paling tampan di samping saya. Makan Gus, tapi kan capta. Enggak. Jorokan kau ya. Pemirsa sekalian, memang kalau kita mau melihat dari penjelasan-penjelasan netizen ini, sebagian besar lebih banyak menyudutkan keluarganya si Agus Salim dan lawyernya. Karena memang banyak yang menduga, banyak yang mengira bahwa keluarga Agus Salim dan Agus Salim itu sendiri memang adalah pribadi-pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala apa yang telah dikerjakan orang, yang telah diperbuatkan orang untuk menolong dirinya. Di sini ada hal atau ada pesan moral yang bisa kita ambil, bahwa siapapun yang sudah membantu kita, yang sudah meringankan penderitaan kita, yang sudah menolong kesusahan kita, mari jangan kita ngelunjak dirinya. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Apa susahnya sih kita cukup katakan, Mbak, terima kasih banyak atas segala pertolonganmu. Terima kasih banyak Pak atas segala bantuanmu. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah mempertemukan saya dengan orang-orang baik. Pemirsa sekalian, hidup kita ini sangat singkat. Buat apa kita bermusuhan? Buat apa kita saling menjatuhkan dan lain sebagainya? Apalagi kita menjatuhkan orang yang sudah membantu dan meringankan penderitaan kita. Salah satu hal yang bisa kita petik dari kasusnya Teh Novi dan Agus Salim ini, di mana Teh Novi dia tetap konsisten untuk menunjukkan jiwa kemuliaannya,
untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang tulus untuk membantu si Agus Salim sekeluarga ini, khususnya dalam biaya pengobatan matanya ini. Bahkan Teh Novi sampai mengungkapkan bahwa dia tidak akan dendam, dia tidak akan melaporkan Agus Salim sekeluarga ke pihak penegak hukum dan lain sebagainya, karena tujuannya dia menyelamatkan uang itu untuk menjaga amanat dari para donatur. Karena tujuan pertama penggalangan donasi itu dilakukan adalah untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim ini. Inilah keblunderan yang sesungguhnya diproduksi oleh Agus Salim sekeluarga bersama lawyernya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa jikalau saat itu tidak ada lawyer yang mendampingi Agus Salim sekeluarga, maka saya pun merasa yakin bahwa Agus Salim sekeluarga tidak akan melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum. Tetapi apa yang terjadi? Nasi sudah menjadi bubur. Agus Salim sekeluarga bersama lawyernya yang bernama Farhat Abbas sudah melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum. Tinggal kita menunggu waktu kapan proses sidangnya akan dimulai. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa seorang Agus Salim bersama keluarganya, seorang Farhat Abbas, janganlah memanfaatkan situasi ini hanya untuk menaikkan elektabilitas. Anda semestinya malu ketika Anda dikritik bahwa Anda adalah lawyer pansos, lawyer yang hanya mau mencari popularitas, lawyer yang tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Mari kita simak lagi cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang lain. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pakai dengan dia, ya. Jadi kalau terus semua tahun, saya bersurat kepada BNN untuk cek pesurin itu, yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Ini adalah statement dari seorang pakar hukum, master, dan lain-lain dengan sederet prestasinya, katanya. Tapi tidak mengerti bahwa narkoba itu juga harus 2 alat bukti. Saya kasih contoh, seandainya Teh Novi itu pemakai narkoba dan dia sudah pakai setahun yang lalu, terus apakah bisa BNN menangkap saat ini? Tidak bisa, karena itu sudah yang lalu, kecuali pada saat ini. Dan ketika BNN tes urin, Teh Novi-nya ini dites urin, ya, pakainya 1 tahun yang lalu, dites sekarang ya negatif. Semisalkan saya adalah dulunya pemakai narkoba, apakah bisa BNN menangkap saya sekarang? Tidak bisa, karena saya pakainya dulu dan sekarang saya berubah. Apalagi kalau seandainya dulu saya tidak pernah pakai dan saya dituduh pemakai narkoba, itu namanya fitnah yang sangat kejam dan mematikan image seseorang. Salam dan Koko Hero Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Sorry banget, tapi kayaknya baru kali ini gue mau speak up soal profesi orang. Mohon maaf, ini gue harus sebut langsung, Bang Farhat Abbas. Gue tahu lo adalah seorang pengacara yang sudah lama dan kontroversial sekali. Tapi menurut gue cara-cara yang lo lakukan dalam membela klien lo adalah cara yang salah. Kenapakah salahnya? Dan tolong banget ini kepada Pradi yang memberikan dia KTA, tolong dicek lagi kredibilitasnya dan tolong dicek lagi apakah dia sudah menjalankan profesinya sesuai dengan sumpah dan etik yang ada. Izin Bang sebelumnya, kalau memang dari kata-kata Abang itu semuanya mengatakan bahwasanya membela kaum yang lemah, kenapa nggak buka LBH aja Bang? Atau kayak kenapa tidak tergabung sama LBH aja gitu? Atau banyak juga kantor-kantor pengacara yang melakukan pro bono tapi dia tidak gembar-gembar di sosial media dan tidak mencari keuntungan atas kasus yang ada gitu. Karena dia udah benar-benar membela kaum yang lemah. Dia membela kaum tersebut, membela warga-warga dan masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum dan mereka tidak memiliki biaya. Itu namanya pro bono Bang, kalau Bang mau tahu. Dan itu benar-benar nggak ada duitnya sama sekali gitu. Dan nggak keluar-keluar di sosial media juga. Kalau misalnya dia ngomong kayak, lo cuma keluar-keluar di sosial media nyari pansos juga kenapa segala macam, enggak, gue udah sempat DM juga, nih baca sendiri aja lo screenshot, oke? Nih, kayak gini nih, maksud gue postingan-postingan kayak gini kan postingan yang seharusnya tidak ada gitu ya, nggak ada di story pengacara maksudnya. Mohon maaf nih ya Bang, kalau emang sekiranya Abang ngerasa Abang punya bukti, Abang bener dan segala macam, kenapa? Kan udah bikin laporan, buktiin aja di kantor polisi. Pada saat BAP serahkan semua dokumen-dokumennya, biarkan jalur hukum yang menyelesaikan itu dan biarkan di persidangan nanti yang bakal membuktikan siapa yang salah siapa yang benar. Iya syukur kalau nyampe ke pengadilan. Kalau misalnya cuma P21 gimana? Maksud gue kayak apa ya, apa yang dilakukan sama Abang itu tidak mencerminkan sebagai kuasa hukum gitu loh Bang. Ada banyak banget kuasa hukum di luar sana yang juga membela kliennya yang memang tidak berdaya atau rakyat lemah seperti yang Abang bilang, tapi nggak kayak gini gitu. Abang sendiri loh yang bilang kalau misalnya ada yang memprovokasi kasus ini akan dilaporkan. Tapi menurut opini saya, yang memprovokasi kasus ini sendiri justru malah Abang gitu. Karena yang bikin gembar-gembar sendiri tuh Abang sendiri gitu, ngeposting sana sini apa segala macam. Emang nggak bisa dibikin forum aja?
Kalau butuh mediator kan pengadilan juga menyediakan mediator. Atau misalnya laporannya dibantu sama polisinya kan juga bisa. Kenapa gitu loh, kenapa harus bawa ke sosial media? Mau apa sih, mau kuat-kuatan jalur sosial media, Pawan? Siapa yang dukung abang, pertanyaannya bang? Abang sendiri yang bilang kalau 8.000 petisi dan segala macam akan dikembalikan, dana akan diserahkan dan lain. Udah 20.000 bang petisinya yang ditandatangan. Abis itu dia bilang lagi apa, katanya dia juga donasi 1 juta, dan itu formalitas apa gimana bang? Baru setelah kasusnya rame atau emang udah dari awal-awal gitu abang donasinya? Itu emang udah dari awal donasi atau emang baru-baru sekarang aja gitu? Itu kan jadi pertanyaan juga buat orang-orang. Kayak maksudnya gini, bang, abang ini kan pengacara, tolong gitu, pengacara, gak usah gitu deh, dunia hukum kita itu udah dipandang jelek banget sama masyarakat kita. Jangan bikin reputasi pengacara ini jadi jelek lagi bang, gara-gara bang kayak gitu. Udah deh, coba yuk kita sama-sama ikutin aja alurnya, ikutin aja jalur hukumnya. Kalau emang sudah dibawa ke jalur hukum, ya udah selesai di situ aja. Gak usah lagi ribet di sosial media gitu loh bang. Karena hal ini tuh bisa bikin perspektif negatif dari masyarakat ke kita bang, ke pengacara bang. Kebetulan saya juga baru mau sumpah advokat nih bang gitu. Jangan sampai nanti klien-klien saya juga jadinya takut gitu. Kalau misalnya saya, nih sebagai konten kreator juga, saya sebentar lagi mau sumpah advokat juga, nanti tiba-tiba saya jadi pengacara terus dikiranya kayak abang gitu. Kan kasihan bang kita yang lagi mau mengangkat derajat pengacara-pengacara yang benar gitu loh. Yaudah deh, semoga cepat beres kan, terima kasih. Dengerin. Mbak Novi itu sendiri yang tercantum di kita yang kita terima cuma sebesar 35 juta. Cuma Itu yang besar itu dari Pak Deddy Sumargo. Berapa? Astagfirullahalazim, cuma 35 juta. Cuma 35 juta itu banyak banget. Buat aku ya, kerja cari 35 juta itu bisa syuting, bangun tidur pagi nih, subuh berangkat ke lokasi syuting jam 8 pagi syuting, pulangnya bisa subuh lagi. Itu pun gak langsung dapat 35 juta. Mesti ngerjainnya itu bisa sampai berhari-hari. Itu pun dibayarnya bisa berbulan-bulan baru dapat transferan 35 juta. Kok bisa-bisanya sih Wawa bilang cuma 35 juta dari yayasannya Tenovi. Yang banyak itu dari Denny Sumargo. Nggak gitu. Coba deh, kamu pikir tanpa Tenovi, kamu sekeluarga itu bisa kenalan sama Denny Sumargo, masuk ke podcastnya Denny Sumargo? Tidak bisa, Wak. Tidak bisa. Kalian itu pembuka jalannya Tenovi. Kalian itu dibantu dikasih uang cash 35 juta. Tanpa harus kerja dari subuh ketemu subuh, berhari-hari, menunggu transferan berbulan-bulan. Wah, gue tantangin lo. Lo kerja, cari 35 juta, Wak. Gue pengen tahu, bisa gak lo? Gue tantangin lo. Lo kerja, bener-bener dari keringat lo ya, bukan open donasi ya, say. Gue pengen tahu, lu bisa gak dapetin 35 juta? Jangan karena masuk dari podcast Denny Sumargo yang mana beliau adalah temannya Tenovi, terus kalian bandingin uang 1,5 M dengan cuma 35 juta. Lu cari duit 35 juta, gue pengen tahu. Bisa gak lu? Cari duit 35 juta. Dan ingat ya, kalian bertemu dengan Denny Sumargo, masuk ke dalam podcastnya karena sudah diviralkan oleh Tenovi, sudah dibantu. Dan uang yang masuk ke rekening Agus itu bukan uang Agus, tapi uang donasi dari orang-orang yang berhati mulia, yang care terhadap sesamanya, yang diprakarsai oleh Tenovi, yayasannya beliau. Bener-bener, ampun, gue angkat tangan. Demi Allah, demi Rasulullah, gue udah gak bisa berkata-kata lagi. Kejam dia. Teman-teman bisa nggak bayangin, saya ini mengimajinasikan posisi saya ada di posisi Agus. Hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan.
Kamu coba bayangin deh, merem 5 menit aja sambil jalan. Betapa gelapnya dunia ini, betapa kita ini kayak udah depresi banget, betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur dan lain-lain. Orang seperti Agus ini harus butuh support. Sekaligus saya minta juga netizen juga nggak boleh ngebully Agus. Saya melihat Agus ini harus dapat support dan dukungan apapun kondisinya. Saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, stop bully Agus. Stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Apapun itu kita nggak berhak menilai atau menjudge seseorang, oh lu salah, lu bener. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia. Manusia dilarang saling menghakimi manusia. Kalau kamu nggak bisa kasih solusi, diem. Saya itu point of view-nya ada di posisi Agus tadi. Coba benar-benar resapi kata-kata saya. Bayangin posisi Anda di posisi Agus. Masih mau nggak Anda bully dia? Masih ada hatinya Anda bully dia? Apapun itu yang terlihat di Anda, baik buruknya Agus, Anda kira-kira punya hati nggak sih? Ngebully Agus? Saya nggak ada loh ngebully Agus, saya justru memberikan saran yang terbaik untuk Agus. Dan saya sampaikan untuk netizen, ada komen-komen, pantas lu kena air keras, lu bisa ngomong itu karena lu nggak ngalamin. Kalau kamu ngalamin di posisi Agus, betapa gelapnya dunia. Kalau Agus bilang depresi, aku sedih, itu real. Coba bayangin posisimu di Agus. Kalau kamu bisa empati, jadi jangan simpati kalau lihat orang, kasihan, gitu. Empati, ikut merasakan penderitaan orang. Kasihlah empati lu pada kondisi Agus. Gak boleh dibully, kasihan. Kita juga punya keluarga, kita juga punya keturunan. Jangan sampai komen-komen jahat kita hari ini itu dicatat sama Allah. Amit-amit, nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba nanti kita lah atau anak keturunan kita lah. Aku jadi flashback, ingat, oh iya dulu gue pernah hujat Agus, ya Allah, ampuni ya Allah. Sekarang gue kena musibah kayak begini. Ayo lo, kalau gue nggak berani ambil resiko itu, saya tantang siapa yang nggak berbuat dosa di dunia ini boleh hujat Agus. Kalau masih punya dosa, jangan hujat orang, jangan bully orang, apalagi orang yang masih dalam kondisi sakit, matanya nggak bisa ngelihat. Sindiran sarkas keras lah buat orang-orang yang suka masih ngebully, padahal dia nggak ngaca, dirinya aja banyak dosa. Ngapain lu hujat orang, apalagi orang yang dalam kondisi sedang mengalami desperate banget, depresi berat dalam hidup. Oke guys, sedikit saya menanggapi pernyataan dari Bang John LBF ini. Sesungguhnya bahwa netizen itu tidak menghujat atau membuli, tetapi mereka mengungkapkan kekecewaan mereka atas uang donasi yang sudah mereka persembahkan kepada Agus Salim sekeluarga, khususnya kepada Agus untuk biaya pengobatan itu. Itu menjadi ungkapan kekecewaan dari netizen. Jadi ngebully dan menghujat itu mungkin agak sedikit berbeda, karena ini adalah ekspresi kekecewaan yang ditunjukkan oleh para donatur kepada Agus Salim sekeluarga. Siapa sih yang tidak kecewa dan siapa sih yang tidak marah ketika diberi bantuan atau dikasih donasi dengan tujuan tertentu, tetapi pada akhirnya uang itu dipakai untuk keperluan yang lain yang tidak semestinya harus itu dilakukan. Sehingga langkah-langkah yang ditempuh oleh Teh Novi itu sesungguhnya adalah langkah-langkah yang sangat tepat, di mana kehadiran Teh Novi, dia menyelamatkan uang itu karena memang uang itu dikhususkan untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim, bukan untuk hal-hal yang lain. Sekali lagi, bahwa yang lagi viral, yang lagi heboh di media sosial saat ini itu sebenarnya bukan ngebully, tetapi lebih ke ekspresi mengungkapkan kekecewaan mereka karena mereka sudah ngebantu dengan 1.000, 2.000, dengan 1 juta, 2 juta, tetapi pada akhirnya uang itu tidak dipakai pada porsi yang sesuai dan sepantasnya. Contoh konkret saja seperti ini, misalnya saya memberikan uang kepada istri saya untuk belanja sayur di pasar. Tahu-taunya bukan pergi belanja sayur, yang pulang dari pasar yang dia bawa adalah belanja baju ataupun belanja yang lain-lain. Tentu ada ungkapan kekecewaan di situ, sama halnya yang dilakukan oleh netizen kepada Agus Salim sekeluarga ini. Karena para donatur ini mereka mengekspresikan rasa kekesalan mereka. Bahkan kemarin ketika ada tanda tangan petisi yang diminta oleh Farhad Abbas yang berjumlah hanya 8.000 orang itu, kini sudah ratusan ribu orang yang menandatangani petisi itu. Jadi ini sesungguhnya bahwa ada ungkapan, ada ekspresi kekecewaan ditunjukkan oleh netizen
kepada Agus Salim sekeluarga. Mungkin ini menjadi catatan penting kepada siapapun yang membela Agus Salim, bahwa netizen sesungguhnya tidak membela, tidak membuli maksudnya, tetapi mereka meluapkan ekspresi kekecewaan dan kemarahan mereka dalam berbagai komentar di platform media sosial yang bisa kita temukan saat ini. Begitulah kira-kira.